ya kita lanjutkan kembali sehingga nanti kita bisa memaknai nanti di dalam persamaan Cauchy-Riemann ini yang didasari dari pemahaman bahwa fungsi dalam bilangan kompleks ini variabelnya sudah tidak menjadi satu kesatuan. Jadi nanti dipisahkan antara variabel yang mengikuti komponen real dan variabel yang mengikuti komponen imajiner. Sehingga nanti ada fungsi lagi ya, nanti fungsinya fungsi U dan fungsi V, di mana fungsi U dan fungsi V ini ada terdiri dari variabel-variabel X dan Y. Dia ada dua variabel. Sehingga kalau Anda perhatikan di dalam materi nanti sebenarnya ini ingin mengatakan apa? Ini ingin mengatakan bahwa fungsi yang menyertai komponen realnya, turunan fungsi yang menyertai komponen realnya. Jadi bisa kita bedakan bahwa turunan fungsi yang menyertai komponen realnya. Kemudian ada lagi ini yang tadi kita sebut sebagai fungsi U tadi ya, ini sebagai fungsi U tadi ya, kita sebagai fungsi U tadi yang kita maksud sebagai fungsi U tadi. Inilah yang tadi kita sebut sebagai fungsi U tadi ini. Nah, kemudian nanti ada fungsi yang menyertai komponen imajinernya. Ini adalah turunan dari fungsi yang menyertai komponen imajinernya tadi, atau tadi kita sebut sebagai fungsi V-nya ya, yang menyertai ya, ingat-ingat yang menyertai berarti nanti kalau yang menyertai berarti imajinernya tidak ikut. Ini mengatakan bahwa ini adalah turunan dari fungsi U dan ini adalah turunan dari fungsi V, dimana tadi adalah pembentuk dari fungsi kompleksnya, komponen U dan komponen V. Jelas kalau kita perhatikan ya, kita ingat kembali di dalam mata kuliah kalkulus berubah banyak, di sana ada yang dinamakan turunan parsial ya, turunan yang menyertai apa? Menyertai suatu fungsi dengan apa? Dengan variabel yang lebih dari satu. Ya, coba kita lihat tadi terkait dengan ya, tadi ada fungsi U-nya 3x kuadrat plus 4y kuadrat dan fungsi V-nya yaitu 4x kuadrat. Ya, kita coba tulis di sini ya, semoga nanti muat. Nah, tulis kecil-kecil ya. Nah, ini ada fungsi U-nya tadi adalah, kita tulis ulang saja. Ini fungsi U-nya tadi. Nah, di sana ada 3x kuadrat plus 4y kuadrat ya. Sehingga tadi kalau kita maknai dengan turunan parsial, maka ini nanti bisa kita jabarkan atas dua turunan ya. Turunan yang pertama kita turunkan atas variabel x-nya, bisa kita notasikan sebagai x-nya x indeks kecil. Maka ini kita turunkan atas variabel x-nya, maka ini menjadi 6x ya, turunannya 6x saja. Kok bisa seperti ini ya, silakan dibuka bukunya ya, buku di kalkulus berubah banyaknya ya. Kalau masih lupa ya bolehlah saya beri penjelasan dikit. Sehingga di sini turunan atas x ya, berarti kita anggap selain x ini dia bukan sebagai variabel. Jadi kalau ada huruf yang melekat pada x ya dia sebagai koefisien ya. Kalau huruf selain x yang tidak melekat pada x ya dia sebagai konstanta. Sehingga ini turunannya adalah 0. Seperti itu ya. Kemudian kita turunkan terhadap y, maka di sana sekali lagi
variabel ya, selain huruf selain y, maka dia disebut sebagai koefisien jika dia melekat pada y. Tetapi kalau dia tidak melekat pada y, maka dia dianggap sebagai konstanta, sehingga ini turunannya adalah 0. Sehingga turunan dari ini menjadi 8y seperti itu ya. Begitu juga halnya dengan fungsi v-nya. Fungsi v-nya yaitu x, y. Jadi fungsinya apa? Fungsinya 4 x y, 4 y. Dengan cara yang sama kita dapat peroleh dua turunan parsial atas x, maka ini menjadi 4y ya, karena ini y-nya kan melekat pada x, maka dia sebagai koefisien, x-nya jadi 1 kan, diturunan menjadi 4y. Dan turunan terhadap y, y-nya dengan kaidah yang sama, ini menjadi 4x. Silakan dipahami betul terkait dengan turunan parsial ini. Kadang yang menjadi kendala adalah dalam turunan parsialnya, bukan dalam konsep bilangan kompleksnya. Kadang sudah bisa menentukan fungsi u dan fungsi b-nya, tetapi terkendala dalam turunan parsialnya. Sekarang kita lihat konsep tersebut itu digunakan untuk apa. Nah, untuk apa sih kita repot-repot melakukan turunan? Coba kita cermati saja di sini. Kita cermati, ya, di sini ternyata untuk ini persamaan Cauchy yang dimaksud di sini untuk ini. Yang mana? Ini sampai sini. Jadi untuk menjelaskan ini analitik ya, berdasarkan Cauchy-Riemann ya, memenuhi ini di bawah garis merah ini ya. Sepanjang nanti ux itu sama dengan vy dan uy sama dengan negatif vx, maka nanti kita bisa sebut sebagai fungsi yang analitik memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Sekarang kita lihat tadi yang kita kerjakan, apakah ux sama dengan vy, apakah ux sama dengan vy. Ternyata di sini ux-nya tidak sama dengan vy ya, tidak sama dengan vy. Ux tidak sama dengan vy. Ini ux tadi, ini ux, ini ya ux, ini ux, ini vy. Ternyata apa? Ux tidak sama dengan vy. Kemudian saran yang kedua tadi apa? Uy harus sama dengan npx. Apakah ini sama? Kita lihat apakah sama. Uy-nya 8y, npx-nya 4y. Ternyata ini juga tidak sama dengan. Sebenarnya persamaan Cauchy-Riemann ini harus dua-duanya memenuhi ya. Dua-duanya harus memenuhi. Berarti kalau salah satu tidak memenuhi, ya udah dia tidak memenuhi. Sehingga kesimpulannya ini fz yang tadi, fz ini ya tadi yang kita fz-nya tidak analitik sesuai Cauchy-Riemann. Fz-nya tidak analitik berdasarkan Cauchy-Riemann, tidak
analitik. Nanti silahkan saya singkat dari analitik berdasarkan persamaan Cauchy Riemann dasar persamaan Cauchy Riemann ya. Ya seperti itu ya. Ya nanti silahkan ya, ini boleh nanti kalau mau dicatat ya, nanti silahkan Anda coba, misalnya saya mau punya Z-nya itu adalah X plus Y ya. Nanti silahkan apakah Z kuadrat itu analitik, apakah Z pangkat 4 itu analitik, berdasarkan tadi, berdasarkan ketentuan ini. Kalau ini sama dengan dua-duanya sama dengan ya, kalau ini dua-duanya sama, maka dia disebut analitik berdasarkan Cauchy Riemann. Ya nanti silakan ini diuraikan ini untuk tugas hari ini ya, nanti dikumpulkan melalui email ya. Emailnya sama seperti yang kemarin, jadi dikumpulkan melalui email ya, di email nanti silakan ya. Saya rasa untuk hari ini sampai ini dulu ya. Nanti ya, kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, insya Allah nanti kita diskusikan minggu depan ya. Pertanyaannya apakah ini analitik ya, sekarang Cauchy Z kuadrat ya, berarti Z ini kalikan Z ini lagi gitu. Z sama berarti ini pangkat Z 4 kali ya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Hanya salah dari saya, mohon maaf ya. Kalau penjelasan saya terlalu cepat ya tinggal di pause gitu ya. Kalau kurang tepat ya tinggal di next ya. Saya rasa itu dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf ya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.